Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah. Saya anggota Latsar CPNS tahun 2025. Saya merupakan angkatan 5, kelompok 1 dengan nomor daftar hadir 10. Kali ini saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi analis kebijakan ahli pertama. Saya ditempatkan pada pemerintah Kota Banjarmasin, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Saya ditempatkan di bidang anggaran. Kali ini saya akan membahas tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas saya, identifikasi 5 isu atau 5 masalah seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi, memilih masalah menjadi 3 dengan metode PKL dan menjadi 1 dengan metode USG. Selain itu juga akan membahas analisis akar masalah dengan menggunakan pohon masalah dan mengembangkan alternatif solusi setiap akar masalah tersebut. Nah, ini merupakan tugas pokok dan fungsi saya. Menurut Permen PEN-RB nomor 45 tahun 2013, tugas pokok dan fungsi analis kebijakan itu terdiri dari yang pertama, tugas pokok itu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan, menyusun rekomendasi kebijakan, melakukan advokasi kebijakan, dan melakukan diseminasi kebijakan. Untuk fungsi yaitu penyedia informasi, evaluasi kebijakan, penyusunan naskah akademik, uji publik, dan yang terakhir komunikasi dan koordinasi. Untuk uraian tugas saya pada bidang anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin yaitu dilaksanakannya penyusunan dokumen kebijakan atau regulasi teknis secara akuntabel, dilaksanakannya penyusunan RK SKPD dan DPA SKPD yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dilaksanakannya penyusunan anggaran SKPD yang tersusun berdasarkan prosedur dan ketentuan berlaku, dan yang terakhir, pelaksanaan koordinasi, konsultasi, evaluasi, dan monitoring pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan. Ini merupakan identifikasi 5 isu masalah seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi saya. Yang pertama, belum terkoordinirnya peraturan mengenai pedoman umum analisis standar belanja atau ASB, belum optimalnya pengelolaan informasi kode rekening untuk penyusunan RKA-SKPD. Yang ketiga, belum optimalnya penyesuaian kebijakan internal terhadap perubahan regulasi di tingkat pemerintah pusat yang sering berubah. Yang keempat, belum optimalnya dokumentasi hasil konsultasi pihak SKPD lain dengan bidang anggaran BPKPAD. Dan yang terakhir, belum optimalnya tentang mengenai tata cara penganggaran keuangan, peraturan penganggaran keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya itu memilih masalah dengan metode APKL. Untuk identifikasi masalah yang terdiri dari 5 isu tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan selanjutnya itu APKL. Nah, APKL ini yaitu teknik analisis untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu atau masalah dengan kriteria A. Aktual, P. Problematik, K. Kekhalayakan, dan L. Layak. Dari 5 masalah atau 5 isu yang saya sebutkan sebelumnya, saya pilih menjadi 3 masalah atau 3 isu yang memiliki skor tertinggi. Dengan skor yang paling tinggi yaitu nomor 1, belum terkoordinirnya peraturan mengenai pedoman umum analisis standar belanja dengan jumlah 18. Dan yang urutan kedua, belum optimalnya pengelolaan informasi kode rekening untuk penyusunan RKA SKPD dengan jumlah 15. Dan yang terakhir, belum optimalnya tentang mengenai tata cara penganggaran keuangan, peraturan penganggaran keuangan, dan sebagainya dengan jumlah 15. Nah, selanjutnya saya akan memilih 3 masalah tersebut menjadi satu isu yang paling utama, yaitu seperti yang terlihat di layar. Dari 3 masalah isu ini dengan jumlah yang paling tertinggi yaitu belum terkoordinirnya peraturan mengenai pedoman umum analisis standar belanja dengan jumlah 15, sedangkan untuk urutan kedua jumlahnya itu 12 dan yang ketiga itu jumlah skornya adalah 11. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis akar masalah dengan pohon masalah. Nah, akibatnya itu tidak efektif dan efisiennya peraturan pedoman umum analisis standar belanja, dan sebabnya yaitu belum terkoordinirnya peraturan mengenai pedoman umum analisis standar belanja. Kenapa jadi belum terkoordinir? Setelah saya identifikasi, ternyata
Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman pegawai terhadap analisis standar belanja. Yang kedua, pengelolaan data analisis standar belanja atau ASB tadi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ketiga, belum adanya draft mengenai pedoman umum standar analisis belanja. Dan lemahnya sistem monitoring analisis standar belanja. Setelah saya analisis, maka saya akan menjelaskan apa sebabnya jika pedoman umum analisis standar belanja ini terkoordinir. Sebabnya yaitu meningkatkan pemahaman pegawai terhadap analisis standar belanja, pengelolaan data analisis standar belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu adanya draft mengenai pedoman umum analisis standar belanja, dan yang terakhir kuatnya sistem monitoring analisis standar belanja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pohon alternatif, bagaimana cara untuk menempuh agar koordinirnya peraturan mengenai pedoman umum analisis standar belanja ini. Yang pertama, yaitu adanya pelatihan dan panduan untuk meningkatnya pemahaman pegawai terhadap analisis standar belanja. Selanjutnya, yaitu membuat pedoman untuk penerapan pengelolaan data analisis standar belanja sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, revisi SOP dan usulan kebijakan draft pedoman umum analisis standar belanja. Dan yang terakhir yaitu menyusun instrumen monitoring dan evaluasi sistem monitoring analisis standar belanja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.